Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, anugerah-Mu atas hidup kami melimpah. Tuhan, biarlah Bapa kami boleh sungguh-sungguh mengerti akan arti makna Natal yang sesungguhnya. Bahwa kami Tuhan untuk selalu mengerti apa yang Tuhan kehendaki di hidup kami, terutama di Natal ini Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh menyadari, memaklumi dan menghargai apa yang Yesus sudah berikan buat kami. Biar Natal tahun ini membawa arti yang sungguh dalam bagi kami sehingga hidup kami boleh diubahkan dan bahkan kami dapat masuki tahun yang baru dengan anugerah yang dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa buat hari ini. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Ya, dan biarlah anugerah Tuhan senantiasa melimpah atas kita, terutama secara khusus buat jemaat Glow ya Hong Kong yang saat ini juga terus ada dalam anugerah Tuhan dan sedang merayakan Natal bersama. Tema Natal pada tahun ini dari Glow yaitu kesukaan besar. Ya, saudara, kita akan sama-sama belajar dan saya berdoa biarlah Natal tahun ini bukan hanya sekedar menjadi Natal yang biasa-biasa saja bagi kita, tetapi ada sebuah perenungan yang dalam. Ya, supaya tahun ini, Natal tahun ini tidak berlalu begitu saja. Bahkan tahun ini sekalipun kita belum bisa mungkin merayakan Natal secara besar-besaran di gedung, ya, tetapi sukacita dan kesukaan besar yang boleh kita alami dalam Tuhan itu cukup, ya, dan semua keadaan di sekeliling kita tidak akan pernah bisa merubah kesukaan dan sukacita itu. Baik, mari kita buka bersama firman Tuhan Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 mulai. Firman Tuhan berkata, judul perikopnya adalah Gembala-Gembala. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab aku sesungguhnya akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Iya, saudara, ketika Yesus lahir ke dalam dunia, ya, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada para gembala yang saat itu sedang menjaga ternak mereka di padang. Lalu tiba-tiba para gembala menjadi sangat ketakutan, ya, melihat ada cahaya terang dan melihat malaikat yang berdiri di depan mereka. Ya, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Ya, sehingga mereka sangat ketakutan. Ayat yang 10, kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara yang terkasih, kedatangan Kristus, ya, dikatakan sebagai kedatangan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Ya, mengapa kedatangan Yesus dikatakan adalah sebuah kesukaan besar, ya? Berita tentang kesukaan besar. Nah, hari ini saudara, ya, Natal bagi kita tahun ini adalah tahun kesukaan besar. Mungkin kita berkata, tetapi keadaan di sekelilingku tidak bisa membuat aku bersuka cita. Ya, dengan keadaan pandemi ini kita semua sedang mengalami hari-hari yang suram. Bahkan untuk bergereja saja kita masih sulit sekarang, sebagian masih belum bisa beribadah. Ya, kesukaan seperti apa yang bisa kita alami dalam Kristus?
Mungkin juga engkau berkata, tapi Bu, gara-gara pandemi ini saya kehilangan pekerjaan. Bahkan karena pandemi ini keluarga saya mengalami kehancuran secara ekonomi karena mengalami PHK. Saudara, ketika malaikat memberitahu bahwa kedatangan Kristus adalah sebuah berita kesukaan besar bagi dunia, maka kita harus percaya dengan iman bahwa Natal adalah berita tentang kesukaan besar. Mengapa kesukaan besar? Saya mau berkata kepada kita semua, saya tahu hari-hari ini ada begitu banyak orang yang ada dalam persoalan dan masalah yang rumit dalam hidup mereka, terutama karena dampak dari pandemi ini. Tapi saya juga mau beritahu buat kita semua hari ini, satu kabar sukacita, saudara, keselamatan yang Yesus berikan dan Yesus bawa ke dalam dunia ini, itu jauh melampaui semua keadaan kita yang hari-hari ini sedang kita alami. Keselamatan, ya, hidup yang kekal sampai pada kekekalan, itulah yang dibutuhkan oleh setiap manusia di dunia ini. Kedatangan Yesus ke dalam dunia membawa sebuah kesukaan besar. Mengapa? Karena yang pertama, Yesus datang membawa keselamatan bagi saudara dan saya. Kita semua tahu bahwa hubungan manusia dengan Tuhan itu menjadi rusak akibat dosa. Dari awal Tuhan menciptakan saudara dan saya itu serupa dan segambar dengan Allah. Karena itu Tuhan ingin selalu berkomunikasi, Tuhan ingin selalu hidup berdampingan. Bahkan Dia mau selalu untuk kita ini mempunyai hubungan yang intim dengan Dia. Tapi akibat dosa, manusia hubungannya dengan Tuhan terputus sehingga kita harus mengalami berbagai macam penderitaan. Karena dosa itu adalah pencabut kebahagiaan, pencabut damai sejahtera dalam kehidupan manusia. Tetapi firman Tuhan berkata, ya, dosa telah membawa maut bagi manusia karena upah dosa ialah maut. Ya, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kabar kesukaan besar itu. Dosa kita yang lama sudah dihapuskan. Tuhan tidak lagi memperhitungkan setiap dosa dan pelanggaran kita. Yang Tuhan lihat adalah hari ini bagaimana sikap hati kita untuk sungguh-sungguh berubah percaya kepada Dia. Karena itu orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya akan meninggalkan hidup yang lama dengan dosa-dosa yang lama dan akan mulai masuk dalam kehidupan baru di mana kehidupannya diubahkan. Ini adalah berita kesukaan besar. Ya, kenapa? Karena manusia akan menderita ketika hidup di bawah kutuk dosa. Tetapi kedatangan Yesus Sang Mesias ke dalam dunia ini membawa kesukaan besar. Mengapa, saudara? Karena setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita tidak lagi berada di bawah kutuk dosa dan kutuk maut, tetapi di bawah kasih karunia. Kedatangan Yesus ke dalam dunia memperdamaikan manusia dengan Tuhan sehingga hidup kita bisa ada dalam kebahagiaan. Saya ingin memberikan sebuah kesaksian bagi setiap kita. Saudara, saya pernah ketemu dengan seorang bapak. Dia tadinya bukan orang Kristen, ya. Lalu dia bersaksi kepada saya pelayanan di satu gereja dan berjumpa dengan bapak ini. Dia mulai cerita, Bu, saya juga dulu bukan orang Kristen, Bu. Ya, saya hidup jauh dari kebenaran. Saya ini seorang preman di sebuah terminal bus di Jakarta. Tapi pada waktu itu saya naksir ada seorang wanita Kristen. Lalu ketika saya naksir wanita Kristen ini, saya lagi pendekatan dengan dia, dia berkata, saya akan menerima kamu kalau kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, lalu si preman ini berkata, ya itu tidak mungkin banget karena bapaknya adalah seorang kiai. Dia bilang, saya nggak mungkin banget, tapi demi mendapatkan cintanya akhirnya dia memainkan sebuah sandiwara. Ya, dia bilang, akhirnya Bu, saya pura-pura ikut pacar saya ini ke gereja. Ya, hanya demi untuk saya dapetin dia, nanti setelah saya dapetin dia, ya saya akan tarik dia ke agama saya. Dia cerita bahkan, Bu, kalau ke gereja itu kadang saya datang lebih awal, Bu. Belum ada orang di gereja, saya datang duluan. Saya ludahin itu kursi gereja karena saya benci sama orang Kristen. Tapi demi mendapatkan pacar saya, ya sudah saya bayar harga itu.
Tapi saya percaya Tuhan itu melihat dan memperhitungkan ya. Lalu saudara akhirnya dia datang setiap minggu ke gereja, lalu di gereja ketemu pacarnya itu, ya setiap hari seperti itu. Tapi dalam hatinya berkata, ya tidak mungkin aku bisa percaya kepada Yesus, tidak mungkin aku meninggalkan agamaku. Sampai satu kali saudara dia lagi dalam perjalanan naik motor, dia mengalami kecelakaan. Dia mengalami kecelakaan, dia tabrakan. Lalu dia jatuh ya dan dia jatuh dan tergeletak di tengah jalan. Dia bilang ya sementara dia di tengah jalan sebuah bus melaju kencang ke arahnya. Secara manusia dia bilang sudah mati di depan mata. Tapi tiba-tiba saudara ketika dia diperhadapkan dengan kematian, dia bilang hanya terlintas satu nama yaitu Yesus. Lalu di situ dia berseru kepada Tuhan Yesus, dia bilang, Tuhan Yesus kalau Engkau selamatkan aku kali ini maka aku akan percaya kepadamu. Ya, mengapa dia berseru kepada nama Yesus? Dia bilang dia juga gak tahu, tapi saya percaya. Setiap hari dia mendengarkan firman di gereja setiap hari Minggu itu tidak ada yang kebetulan. Karena Alkitab berkata firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Lalu dia berteriak seperti itu hanya dalam waktu seberapa detik saja saudara, karena mobil itu melaju kencang. Dia bilang, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, dia bilang, Bu, saya melihat ada seorang pria pakai jubah putih itu turun tepat di depan bus itu dan dia menahan bus itu. Dan saudara tahu, dia bilang, Ibu tahu bus itu bannya depan berhenti tepat di samping kepala saya. Ya, dan dia sudah berarti ada posisinya di bawah mobil. Semua orang berteriak, wih mati pasti orang yang di bawah. Tapi dia keluar dari bawah bus tanpa ada luka satupun saudara. Dan saat itu juga dia menangis tersungkur di tempat itu, lalu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dan akhirnya dia berkata dia akhirnya mulai ke gereja. Di situ dia sungguh-sungguh menerima Yesus, bukan lagi karena mau pengen dapat pacarnya. Akhirnya mereka menikah saudara. Dan ketika mereka menikah dia rajin ke gereja, dia rajin baca Alkitab, hidupnya mulai diubahkan. Yang tadinya dia preman, dia dapat uang dari hasil preman di salah satu terminal bus, dari hasil mencuri dan lain sebagainya. Tapi akhirnya ketika dia mendengar firman, Alkitab berkata semua tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk memberikan nasihat, untuk merubah kita, bahkan untuk mengubah kelakuan. Akhirnya dia mulai berubah perlahan, dia terus berubah kelakuannya, dia menjadi orang yang takut akan Tuhan. Saya percaya banget saudara, ketika hidup kita, ketika kelakuan kita berubah, karakter kita berubah, maka hidup dan nasib kita pun berubah. Karena perubahan hidup itu akan mengikuti perubahan karakter. Hidup manusia itu gak mungkin bisa berubah kalau karakternya begitu-begitu saja. Yang malas tetap malas, gak mau kerja dan lain sebagainya. Dia mulai rajin, dia mulai baca Alkitab, dia mulai menjadi orang yang jujur, lalu Tuhan memberikan banyak berkat dan kepercayaan. Lalu dia mulai diterima bekerja di salah satu kantor, salah seorang jemaat di gereja itu. Kehidupannya mulai berubah. Dan akhirnya dia mulai mapan, dia bisa beli rumah, dia bisa beli mobil, dia menata kehidupan keluarga yang berbahagia. Sampai satu kali dia bilang kepada saya, kakaknya datang, ya, dia bilang kakak saya itu lebih preman dari saya, Bu. Ya, hidupnya juga ya seperti itulah, seperti saya dulu. Tiba-tiba satu kali hari Minggu, ya kakaknya itu datang ke rumahnya, ngetok pintu rumahnya. Dan ketika dia buka, dia terkejut. Kenapa? Karena kakaknya sedang menangis di depan pintu rumahnya. Dan hanya berkata satu hal kepada dia, dia bilang, aku melihat hidupmu diubahkan, aku melihat hidupmu bahagia. Kenalkan aku kepada Tuhanmu itu yang sudah mengubah hidupmu dan nasibmu. Dan akhirnya dia berdoa buat kakaknya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa firman Tuhan berkata, malaikat bilang, aku datang membawa berita kesukaan besar kepadamu. Karena kedatangan Yesus ke dalam dunia itu mengampuni dosa manusia, mengampuni dosa saudara dan saya, untuk memperdamaikan kita dengan Tuhan.
dengan dirinya sendiri. Dan ketika kita diperdamaikan, kita bisa hidup dalam kebahagiaan dan damai sejahtera. Dan ketika kita hidup dalam kebahagiaan dan damai sejahtera, disitulah kita baru akan mengalami, saudara, yang artinya damai sejahtera. Ketika manusia diperdamaikan dengan Tuhan, itulah baru dikatakan dia menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Sebab sekaya apapun saudara, sekaya apapun seorang manusia, kalau dia tidak diperdamaikan dengan Tuhan, maka dia tidak akan pernah mengalami yang namanya kebahagiaan sejati. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Roh itu adalah sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan karena itu, selama roh kita tidak dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, maka manusia tidak akan pernah mengalami yang namanya damai sejahtera. Kenapa, saudara? Karena tubuh daging kita itu hanya casing. Ya, tetapi manusia batiniah kita inilah yang harus berhubungan dekat dengan Tuhan supaya kita bisa mengalami yang namanya kehidupan yang sesungguhnya. Saudara, saya percaya hanya orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan lah yang bisa mengalami rancangan kebahagiaan dan damai sejahtera itu. Biarlah setiap kita hari ini mau terus berkata, Tuhan, kami mau ya mengalami yang namanya kesukaan besar. Ya, malaikat itu berkata, jangan takut, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Ya, kedatangan Yesus adalah kedatangan kesukaan besar ke dalam dunia. Kenapa? Karena manusia dipulihkan. Hubungan dosa kita diampuni, bahkan kita diperbaiki hubungan yang rusak dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, tidak ada seorang pun bisa hidup berbahagia kalau hubungannya dengan Tuhan rusak. Karena itu tidak ada pilihan lain buat kita hari-hari ini selain mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita berdamai dengan Tuhan selama kita masih diberi waktu dan kesempatan. Ketika hubungan kita dengan Tuhan sudah diperdamaikan, barulah kita bisa mengalami yang namanya damai sejahtera. Karena hanya orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhanlah yang bisa menjadi pembawa damai. Ya, ketika hubunganmu dengan Tuhan diperdamaikan, maka engkau hidup damai dengan suami. Engkau bisa hidup damai dengan istri, engkau hidup damai dengan anak-anak, engkau damai dengan siapapun. Tetapi kalau hubunganmu dengan Tuhan belum diperdamaikan dan engkau masih hidup di dalam dosa, maka hubunganmu juga dengan orang lain akan terus bermasalah. Sekalipun engkau menikah berkali-kali akan tetap bermasalah. Kenapa? Karena yang sesungguhnya sedang bermasalah adalah hubunganmu dengan Tuhan. Kedatangan Yesus ke dalam dunia adalah sebuah berita kesukaan besar bagi dunia. Mengapa? Karena dosa kita tidak diperhitungkan lagi. Kita diampuni, diterima oleh Allah. Lewat kematiannya di atas kayu salib kita diperdamaikan dengan Dia. Karena itu saudara, mari kita pergunakan kesempatan Natal tahun ini. Di mana kita sudah melihat samping kanan kiri kita ada begitu banyak orang meninggal. Ada begitu banyak yang mati ya. Karena pandemi yang sudah dialami ini, ribuan orang sudah mati, sudah meninggal saudara. Ya, bukankah kita harus menyadari bahwa kalau kita masih diberikan kesempatan hidup sampai hari ini, itu artinya Tuhan masih punya rencana atas hidup kita. Tuhan mengasihi kita ya, dan Dia ingin supaya hidup kita semakin berbuah bagi kerajaan dan kemuliaan-Nya. Biarlah saudara kita mau sungguh-sungguh memaknai Natal tahun ini sebagai kelahiran Kristus dalam hidup hati kita, mengubahkan hidup kita. Dia adalah anak Allah, Dia adalah Allah sendiri. Pada mulanya ialah firman dan firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Yesus adalah kalimatullah, firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Terima kasih buat berita kesukaan besar itu Tuhan. Seorang anak telah lahir ke dalam dunia, mari kita merenungkan firman ini. Untuk memberikan kepada kami keselamatan. Terima kasih Tuhan. Ini pengakuan dari mulut kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu atas hidup kami. Terima kasih karena Engkau sudah lahir ke dalam dunia ini Tuhan. Kau menjadi penasehat ajaib bagi kami yang mengubahkan hidup kami. Seorang anak
perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Berita kesukaan besar bagi seluruh dunia telah datang. Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan yang menjelma menjadi manusia yang meluputkan umat-Mu atas hukuman dosa, maut, kebinasaan kekal. Engkau berikan dan ganti dengan kehidupan yang kekal bagi orang yang mau percaya kepadamu. Berita kesukaan besar karena damai sejahtera yang sesungguhnya sedang turun ke dalam dunia yang sekarat oleh dosa, yang menderita karena dosa, dunia yang kotor dan tercemar. Kabar kesukaan besar telah datang karena sukacita yang sesungguhnya itu turun atas hidup manusia. Manusia diperdamaikan dengan Allah. Hubungannya yang rusak dengan Tuhan telah diperdamaikan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga dosa kami tidak diperhitungkan lagi Tuhan. Engkau mengampuni kami, menerima kami sebagai anak-Mu, dan mengangkat kami, memberikan kepada kami jaminan kehidupan yang kekal. Karena itu ajarkan kepada kami Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran-Mu. Bahkan di Natal tahun 2020 ini Bapa, jadikan kami sebagai orang-orang yang terus berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan memasuki 2021, biar kami terus ada di dalam perkenanan Tuhan. Berkati Tuhan. Hamba percaya Engkau memberkati semua anak-anak-Mu, jemaat-Mu, umat-Mu yang terus mau setia kepadamu. Terutama di masa pandemi ini kami telah melihat pemeliharaan Tuhan. Biarlah Engkau terus memegang tangan kami. Terima kasih buat Natal, sukacita besar yang turun atas hidup kami. Kami bersyukur buat hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa Bapa, dan kami bersyukur buat keselamatan yang Tuhan berikan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati. Ku percaya